Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Penyortiran Ikan pada Kering dan Basah, yang beranggotakan Muhammad Ekal, Andi Meliza, dan saya sendiri sebagai moderator di Rahmatika. Next. Jadi topik yang akan dibahas ialah yang pertama adalah latar belakang yang memaparkan masalah, yang kedua daftar user dan persona yang menggambarkan gambaran dan karakteristik user, yang ketiga metodologi alur penyelesaian masalah, dan yang keempat rancangan yang mencakup aktivitas, model FSM, dan bill of material. Next. Latar belakang. Pertama, salah satu penunjang perekonomian di Indonesia adalah pada bidang perikanan dan perdagangan yang menyumbang pemasukan negara cukup signifikan. Perikanan dan perdagangan ikan di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting di antara kegiatan ekonomi lainnya, salah satu industri ikan asin peda. Di sini, kami membuat sebuah alat untuk menyortir ikan yang sudah kering dan masih harus dijemur lagi, agar para pelaku usaha ikan asin peda dapat lebih menghemat waktu. Di sini kami menggunakan adaptor 5 volt sebagai sumber tenaga Arduino Uno yang akan digunakan untuk mengontrol segala tindakan dari hardware pada proyek ini. Hardware yang pertama yakni motor DC yang berguna untuk memisahkan ikan agar turun ke load cell secara satu persatu supaya bisa ditimbang di load cell. Kemudian, load cell berfungsi sebagai pendeteksi ikan kering atau ikan basah dengan menggunakan metode berat. Load cell memberikan nilai input berdasarkan berat yang diterimanya ke modul AX711 agar kemudian diteruskan ke Arduino. Nilai yang diterima oleh Arduino ini kemudian digunakan untuk mengolah servo-servo yang digunakan. Next. Daftar user dan persona. Daftar user di sini merupakan Andindira sebagai pekerja. Andindira adalah seorang pekerja di usaha ikan asin peda. Tiap pagi, Budira menerima stok ikan peda untuk diolah. Pertama, Budira menjemur semua ikan yang akan dibuat untuk menjadi ikan asin. Sebelum direndam, ikan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan ukurannya, seperti jemuran untuk ikan besar dan jemuran untuk ikan kecil. Kemudian, semua ikan direndam oleh Budira ke dalam air garam jenuh untuk proses pengasinan selama 1-2 hari. Kemudian, Budira mencuci ikan dan menjemurnya. Setelah dijemur, tahap selanjutnya adalah Budira mengangkat semua ikan yang dijemur untuk disortir mana yang sudah benar-benar kering dan mana yang masih mengandung air atau perlu dijemur lagi. Next. Dan di sini merupakan persona user dari Bu Andindira. Selanjutnya untuk metodologi akan dijelaskan oleh Hekal. Kepada Hekal saya persilakan secara hormat. Baik, jadi metodologi yang kami gunakan di sini adalah metodologi prototype, yakni metodologi pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Jadi kenapa kami menggunakan metode prototyping ini? Karena dengan menggunakan metode prototyping ini, kesalahan biasanya dapat dideteksi lebih cepat dan umpan balik pengguna yang lebih cepat tersedia untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Jadi dalam metodologi ini, model kerja dari sistem disediakan dan jadi pengguna dapat memahami lebih baik tentang sistem yang sedang dikembangkan. Terus aktivitas memakai. Nah, di sini di bagian kiri itu ada storyboardnya. Bisa kita lihat di situ pertama si pekerjanya itu mendapatkan ikan ya. Pekerjanya itu disuruh menjemur ikan oleh si pengusahanya. Terus di slide keduanya itu si pekerjanya itu memilah-milah atau mengelompokkan ikan yang besar di bagian besar, ikan yang kecil di bagian kecil. Terus selanjutnya setelah dijemur si pekerjanya ini tampak kesusahan bagaimana dia bisa dengan cepat memilah mana ikan yang sudah benar-benar kering dan mana ikan yang masih perlu dijemur lagi, mungkin karena ketutupan sinar matahari dan lain halnya. Terus di slide keempat itu dapat kita lihat si pengusaha memberikan alat kami ini sebagai solusi. Terus jadi di slide kelima itu si pekerja nggak perlu milih lagi satu-satu untuk memilah ikan yang kering dan yang masih perlu jemur lagi. Jadi si pekerja bisa langsung mengangkat semuanya dan meletakkan semuanya itu ke alat kami.
Jadi nanti alat kami itu akan akan menyortir secara otomatis ikan kering dan ikan yang perlu jemur lagi. Jadi untuk ikan yang perlu jemur lagi, si pekerja tinggal menjemurnya kembali. Selanjutnya ini model dari aktornya. Ikannya itu ditimbang menggunakan load cell dan Arduino. Terus hasil timbangannya itu akan dipisahkan oleh servo. Kalau sudah kering dia akan ke kiri, kalau kanan ya akan dijemur lagi dan akan diulang lagi nanti prosesnya. Akan dideteksi lagi, ditimbang. Kalau udah kering bakal dikelompokkan ke kering, kalau masih basah dia bakal dijemur lagi dan seterusnya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Andi. Baik, selanjutnya adalah BSM. BSM ini adalah Bed Stack Matcher, yaitu sebuah diagram tentang step perpindahan. Di sini ada input penyusuran ikan, yaitu berat atau tidak. Jika berat akan dipindah ke tempat yang belum kering, dan jika ringan akan dipindah ke tempat yang kering. Kemudian ada output yang dikeluarkan, yaitu dari alat sortir otomatis. Jika on, alat akan hidup. Jika off, alat akan mati. Kemudian ada statement di sini, dipilah atau tidak dipilah. Jika berat akan dipilah ke tempat yang belum kering. Kemudian jika ringan akan dipilah ke tempat sudah kering. Kemudian ini dia statementnya, jika alat ini tidak dihidupkan maka sensor tidak bekerja. Selanjutnya, ini adalah deterministik, yaitu sini maksimum dari alat di sini. Seperti pada state awal itu ada mati, kemudian inputnya sortirkan, inputnya bekerja, outputnya yang disebutkan adalah menyala. Kemudian pada mati, inputnya tidak disortirkan. State berikutnya tidak bekerja dan alat outputnya dimatikan. Hidup, sortirkan, bekerja, nyalakan. Kemudian hidup, tidak disortir, tidak bekerja, matikan. Pada diagramnya di sini adalah proses perpindahan, yaitu disortir, dinyalakan, tidak disortir, matikan. Berikutnya, ini adalah rangkaian alat yang akan kami bangun dengan Arduino. Sini terdiri dari Arduino dengan sensor lawak sel HX71, kemudian ada baterai 9 volt, sebuah motor DC dan 3 servo serta kabel jumper. Oke, selanjutnya, ini adalah pengeluaran yang kami lakukan untuk membuat proyek ini, seperti sebuah Arduino dan breadboard untuk papan putih jumlah 1 dengan harga 100.000. Kemudian ada sensor load cell dengan modul HX71 sebanyak 1 unit dengan harga 50.000. Kemudian ada baterai 9 volt, jumlah unitnya cuma 1, harga 15.000. Servo sebanyak 3 buah dengan harga 109.000 dan kabel jumper dengan harga 30.000. Dan jadi total yang dikeluarkan semua 215.000. Selanjutnya, akan saya kembalikan lagi ke Dila. Baik, terima kasih kepada Andi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.